Pada saat kita memohon rahmat yang baik, apakah kita diberi rahmat itu? Tidak. Tuhan memberi kita jalan supaya kita memperoleh rahmat itu. Pada saat aku meminta rahmat kesabaran, aku diberi orang-orang yang menjengkelkan. Supaya apa? Supaya aku belajar menyelesaikan kemarahanku. Maka orang kudus adalah orang yang terus-menerus jatuh dalam dosa, tetapi yang terus-menerus juga tidak pernah berhenti untuk kembali berusaha berbuat yang baik dan benar. Gak pernah berhenti. Terus gitu. Sampai kapan, Romo? Sampai akhir hayat. Maka jangan katakan kita ini bukan orang kudus. Kalau kita ini berhenti berbuat yang baik, kita ini jadi berdosa. Kita jadi hanya pendosa. Tetapi kalau kita ini terus jatuh dalam dosa dan terus berusaha lagi berbuat yang baik, kita akan jadi kudus. Mengarah kepada sempurna sebagai Bapa adanya di surga tadi. Sekarang jangan hanya jadi nasi goreng, tapi jadi nasi goreng yang spesial. Jangan jadi orang Katolik yang biasa-biasa saja. Sama seperti orang lain, tetapi jadi orang Katolik yang berbeda dengan orang lain. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umat-Nya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dicurahkan bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, para saudara terkasih, selamat sore. Berkah dalam. Berkat Tuhan selalu dicurahkan kepada kita. Tetapi itu membutuhkan perjuangan kita, usaha kita untuk bisa mengalami rahmat itu. Dan pada saat kita berani mengalami rahmat itu, kita perlu juga berani membagikannya kepada orang lain. Nah, karena mari kita saat ini berlutut, merendahkan di hadapan Tuhan, menyadari apakah hidupku sudah berbuah juga bagi orang lain, ataukah sibuk dengan kepentingan dan kesulitan kita saja. Sadar bahwa kita terus jatuh dalam dosa, terus kurang mau saling menyayangi, kurang mau saling mengampuni dalam kesalahan. Sadar akan segala kelemahan, kekurangan, dosa dan kesalahan kita itu, maka mari dengan penuh penyesalan kita berdoa bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersama, kami ini sesama saudara sebapa. Ajarilah kami saling menaruh cinta kasih, sebagaimana Engkau menyayangi kami semua. Robohkanlah tembok-tembok pemisah yang mengasingkan kami satu sama lain. Semoga kami tidak hanya menaruh cinta kasih terhadap sahabat-sahabat kami saja, tetapi bersedia pula memaafkan siapapun. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu.
Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena Dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan kamulah bait Allah itu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia sungguh berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain tertulis, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguh, semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya itu kepunyaanmu. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.
siapa saja yang menuruti sabda Kristus, dalam dirinya sudah sempurnakanlah kasih Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar bahwa dulu ada ungkapan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantar seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah dengan dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya mau tanya nih. Saya nanya berarti saya butuh jawaban ini ya. Diam-diam ini. Tadi banyak disebutkan kata kudus. Kudus itu apa toh? Paha kiri apa? Paha kanan Romo. Ya podo ae iku. Itu tidak menjawab itu. Kudus apa suci? Suci itu apa? Kudus. Bolak-balik ngono. Apa kudus itu? Wes gini gampangannya. Orang yang kudus itu orang yang bagaimana? Orang yang baik. Apalagi? Orang kudus orang yang baik, tadi adik ini bilang. Orang kudus adalah orang baik. Jenengan orang kudus? Loh, berarti gak baik ya? Ayo. Dalam benak jenengan kata kudus, orang kudus itu apa toh? Rahmat, oh tidak berdosa. Rahmat, orang penuh rahmat, orang tidak berdosa. Baik, ya, orang yang baik. Pinter. Jempol dah 2. 4 ya, dari bawah juga 4. Orang yang baik, orang yang penuh rahmat, orang yang tidak berdosa. Gitu? Jenengan orang kudus enggak? Calon jadi. Kalau pemahaman kudus kita tidak berdosa, maka tidak seorang pun jadi orang kudus. Kenapa? Dosa kabeh. Kata kudus itu gampangannya, kalau beli nasi goreng, itu nasi goreng spesial. Ada apanya? Masa telur itu ayo. Nah, nasi goreng cepat nangkep nasi goreng gini ya. Ini pada ngelih kabeh gitu ya. Kudus itu spesial. Spesial itu artinya apa? Berbeda dengan biasanya. Biasanya yang menukui spesial apa? Tambah telur ceplok. Bluk. Nah, spesial lagi. Nah, gitu.
Maka orang kudus itu harus berbeda dengan orang yang lain yang biasanya. Jadi orang Katolik itu harus jadi orang kudus. Loh, piye iku Romo? Harus spesial, harus berbeda. Bedanya apa kita dengan orang lain yang enggak Katolik? Hah? Mengasihi. Mengasihi itu apa toh? Makanan apa itu? Apa mengasihi itu? Ini tadi lah, saya baca pelan-pelan tadi lah. Jenengan tadi masih ingat Injilnya apa? Kita baca ulang loh ya. Ini saya tanya nih. Kamu telah mendengar bahwa dulu loh ini ya, dulu ada ungkapan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah. Mau jenengan? Setuju? Lah padha gedek ini piye? Ini bedanya kita dengan orang lain. Kalau orang lain ditampar pipi kiri, ditampar pipi kanan, apa? Balas pipi kanan pisan. Kok enak mentah ya? Berarti kita ikut yang dulu. Nah, gitu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kok enak Romo? Aku ditampar pipi kiri, pipi kanan, aku tambah takekno pipi kiriku. Gak iso ta? Kalau dulu kamu mendengar ungkapan kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Yesus mengatakan ini, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wes. Bisa enggak? Nek gak usah komuni lho ya. Lho ayo toh. Ayo. Bisa enggak? Ayo Dek, bisa enggak? Jadi orang Katolik tidak cukup hanya jadi orang baik. Itu bukan benar-benar ini. Jadi orang Katolik tidak cukup hanya jadi orang baik. Tidak ada spesial-spesialnya, tidak ada lebihnya. Tadi loh, kalau kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, baik toh? Apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Kalau seorang istri mencium suaminya yang terus menyayangi dia, apa lebihnya dari istri-istri yang lain? Singkonin protes sih. Kalau seorang suami bekerja keras dari pagi sampai malam, dia pulang dapat pelukan dari istri, dapat sambutan hangat dari anak-anaknya, apa lebihnya suami itu? Ayo, dipikir sih ya. Enak Romo, ngomong gak nikah ya gini nih ngomongnya, enak ya. Ayo Pak Dadi, iya. Apa lebihnya? Kenapa? Bentar nih. Kalau jenengan masak ya, masak. Suaminya datang, buka tutup tudung saji. Alah, bayem maneh. Tempe lagi. Kemana gaji yang tak berikan sebulan dia? Jenengan yang masak seneng? Waduh, ini suami yang kudambakan gitu. Anaknya protes, "Mah, kok tempe terus dong ini, Mah?" Jenengan seneng jadi mamanya? Kalau ibu saya, ini uang, belanja ODW, masak ODW. Itu ibu saya tuh. Kenapa? Jengkel. Udah dimasak kan gak terima kasih, ngomel terus. Itu orang baik. Tetapi pada saat jika kita tidak mendapat balasan, tetapi harus terus memberi, itulah spesialnya, itulah telur ceploknya itu tuh. Kalau jenengan menyayangi pasangan hidup yang terus bisa membalas jenengan, nggak ada lebihnya. Kalau bapak ibu ini sudah ngelus dodo, duh Romo 35 tahun nikah, rasanya saya nggak pernah dihargai. Terus gimana Bu, Pak? Tapi aku pengen terus mencintai dia Romo, itu lebih. Iso pora? Bisa anak ini, bisa. Jadi ya, siapa nama dia? 3 nih. Pinter nih, ayo. Kalau kita hanya membalas apa yang baik yang diberikan orang kepada kita, kita nggak ada lebihnya. Kalau seorang suami bekerja keras,
Aku udah kerja keras dari pagi sampai malam. Itu kewajiban jenengan sebagai suami. Kalau seorang istri bekerja keras juga mengolah rumah tangga misalkan, juga bekerja di luar, pulang mengharapkan sesuatu, itu bukan pengorbanan, itu tugas seorang istri. Kalau seorang suami yang menikah 15 tahun, tetapi mulai tahun kedua harus merawat istrinya yang kena stroke, belum punya anak, dia pagi-pagi ngurmat istrinya dulu, sarapan, dia mandi, dia berangkat kerja, siang dia balik, nyuapi istrinya, nyekop istrinya, bawa kamar mandi, dia berangkat kerja lagi, sore dia balik, ngurmat istrinya lagi, mandikan, nyuapi lagi, dia baru mandi, beres-beres, itu baru spesial. Nangkep? Pada saat kita berbuat sesuatu dan orang yang kita tuju dalam perbuatan itu tidak bisa membalas, itu baru nasi goreng pakai telur ceplok. Tetapi bedanya nasi goreng enak, ini enggak enak. Jadi orang kudus itu, sekali lagi ingat ini dicamkan baik-baik, kudus itu bukan tidak berdosa. Tetapi ini, sebelum sana saya mau tanya gini, kapan seseorang disebut sebagai penjahit? Bapak Ibu, saya nanya, kapan seseorang disebut sebagai penjahit? Apakah pada saat seorang ibu itu bisa menjahit baju, dia disebut penjahit? Kapan? Nah iya, belajar dulu, bisa jahit toh? Apakah jika saya bisa jahit, saya disebut penjahit? Kapan disebut penjahit? Pak Hadi mijet ya? Kapan dia disebut pemijet? Kapan seseorang disebut penjahit? Kapan seseorang disebut pemijet? Kapan? Kalau pekerjaannya setiap hari, mijet atau jahit. Kapan seseorang disebut pencuri? Nek bendino nyolong terus nih lah. Kapan seseorang disebut sebagai pendosa? Setiap hari berbuat dosa. Sekarang ingat baik-baik ini. Orang kudus bukanlah orang yang tidak pernah berdosa. Orang kudus adalah pendosa. Nangkep? Pendosa artinya apa? Setiap hari berbuat dosa, tetapi yang tidak pernah berhenti untuk kembali berbuat yang baik. Kalau saya hari ini pengen sabar, apakah diberi rahmat kesabaran? Tuhan, aku hari ini mohon rahmat kesabaran-Mu, berilah aku kesabaran-Mu. Dalam tanda salib selesai, doa selesai, diberi rahmat kesabaran? Yang kemarin gak jadi masalah, sekarang jadi masalah. Ya toh? Lihat suaminya ngelempar baju kotor. Kemarin biasa, sekarang mededek sini. Duh Tuhan, wis bertahun-tahun nguntuk lambeku pancet ta ya. Pak, baju kotor enggak di situ, di sana. Aku sing ngumbah-umbah, disetrika selesai bagus-bagus, rapi semua, bajunya dirapikan semua. Karena baju suaminya yang paling bawah, ambilnya paling bawah toh, tuarik ae. Gini. Apa terjadi? Ambrol kabeh. Muring-muring seharian wis tuh, gitu. Nyuci piring, Pak, nek cuci piring selesai makan enggak usah nyuci. Aku nyuci, cuma taruh di wastafel sana loh. Digeledak nih, marah lagi. Pada saat kita memohon rahmat yang baik, apakah kita diberi rahmat itu? Tidak. Tuhan memberi kita jalan supaya kita memperoleh rahmat itu. Pada saat aku meminta rahmat kesabaran, aku diberi orang-orang yang menjengkelkan. Supaya apa? Supaya aku belajar menyelesaikan kemarahanku. Maka orang kudus adalah orang yang terus-menerus jatuh dalam dosa, tetapi yang terus-menerus juga tidak pernah berhenti untuk kembali berusaha berbuat yang baik dan benar. Tidak pernah berhenti. Jatuh lagi, marah lagi, oh ya sabar, oke, sabar lagi. Berusaha lagi, marah lagi, tenang lagi. Terus gitu. Sampai kapan Romo? Sampai akhir hayat. Maka jangan katakan kita ini bukan orang kudus. Kalau kita ini berhenti berbuat yang baik, kita ini jadi berdosa. Kita jadi hanya pendosa. Tetapi kalau kita ini terus jatuh dalam dosa dan terus berusaha lagi berbuat yang baik, kita akan jadi kudus.
mengarah kepada sempurna sebagai Bapa adanya di surga tadi. Wis ya, sekarang jangan, apa tadi itu? Jangan hanya jadi nasi goreng, tapi jadi nasi goreng yang spesial. Jangan jadi orang Katolik yang biasa-biasa saja, sama seperti orang lain, tetapi jadi orang Katolik yang berbeda dengan orang lain. Wis ya, Bu manggut-manggut tok Dah, sekarang coba merenung sebentar. Apakah aku siap menerima berkat Tuhan yang ada dalam peristiwa-peristiwa yang mungkin sama sekali aku tolak dalam diri pasangan hidupku yang setiap hari menjengkelkan aku? Apakah aku siap untuk terus memaafkan kembali? Apakah aku siap untuk terus lebih mencintai orang-orang yang sangat menjengkelkan? Apakah aku siap untuk kembali memeluk anakku yang sudah jauh berbuat dosa dan kesalahan? Apakah aku siap untuk memeluk kembali ayah ibuku, mama papaku yang sudah selesai memarahi aku? Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Para saudara yang terkasih, pandanglah, lihatlah. Inilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah damai dan kekuatan kita. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang kini berkenan hadir dalam wujud yang sederhana, agar kita yang terus jatuh dalam dosa ini dapat menimba rahmat-rahmat-Nya dan kembali bangkit membaharui hidup kita. Karena itu berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan anak domba ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah merayakan misteri keselamatan dan menerima jaminannya. Kami mohon semoga Kau perkenankan menikmati keselamatan itu sendiri demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saya ingin menegaskan dua hal tentang daun palma kering. Ini akan yang jenengan dapatkan waktu Minggu Palma tahun lalu. Kan sudah kering toh, dikumpulkan, nanti itu akan dibakar dan abunya akan diberkati kembali untuk pengurapan atau upacara Rabu Abu.
Rabu Abu nanti untuk di Paroki Gembala Baik Batu ada 4 kali misa. 2 kali di paroki dan 2 di stasi. Yang di paroki jam 5:30 pagi dan jam 5 sore. Sedangkan di stasi Ngijo, timur sana, ada jam 5 sore juga. Dan juga di stasi Ngantang jam 5 sore. Bagi yang lebih dekat kemana, lebih baik mengikuti di tempat-tempat yang terdekat. Gitu. Yang jangan sampai, jadi maksudnya gini, abu ini bukan jimat. Ya, bukan jimat. Jadi, yang utama itu bukan masalah dapat abu atau tidak. Jangan sampai nanti kalau pas gak iso ikut hari Rabunya, Kemisnya datang ke saya, Romo minta abu. Lu pernah terjadi soalnya. Yang tak beri nanti abu gosok nanti pada jenengan nanti. Itu ya. Jadi mulai Rabu Abu hingga Kamis Putih pagi itu kita memberlakukan masa pantang dan puasa, masa prapaskah, masa sebelum Paskah. Disiapkan baik-baik. Ada 2 hal yang paling kita biasa lakukan adalah pantang dan puasa. Saya akan bacakan untuk peraturan pantang dan puasa bagi Keuskupan Malang tahun 2023. Yang pertama pantang. Pantang itu berarti, apa itu ya? Tidak mengkonsumsi salah satu dari hal-hal berikut ini. Daging, ikan, kue, garam, gula, atau rokok. Kalau itu toh, ya enggak benar toh. Loh, saya enggak pernah makan, saya enggak ngerokok, Romo, saya pantang rokok. Ya gak iso pantang itu jenenge. Pantang sebenarnya adalah mengurangi hal-hal yang menyenangkan bagi kita. Kalau dewasa ini harusnya pantang medsosan, itu ya, pantang IG-an, pantang WA-an, pantang nonton film drakor, itu pantang. Baru itu yang diperjuangkan, mengurangi sesuatu yang disenangi. Oh saya kurang itu, tapi tidur terus ya, bukan benar, gak benar juga ini. Ya, jadi itu pantang, sebenarnya mengurangi hal-hal yang menyenangkan bagi saya. Nah, pantang ini wajib bagi semua orang Katolik yang berumur genap 14 tahun ke atas, jadi gak ada batasan ke atas ini. Kapan pantangnya? Rabu Abu besok dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Rabu Abu besok dan setiap Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan hari Jumat Agung. Kedua, puasa. Puasa ini wajib bagi semua orang Katolik yang berumur genap 18 tahun sampai awal usia 60 tahun. Wah, saya 61 tahun bebas. Ya monggo, terserah ya. Puasa itu, ini perhatikan baik-baik, puasa ini adalah minimal loh ya. Makan kenyang hanya 1 kali dalam sehari. Makan tetap 3 kali? Ya, makan tetap 3 kali. Yang kenyang cuma sekali. Bukan kenyang sekali loh ya. Tapi yang kenyang, makan 3 kali. Tapi yang kenyang hanya sekali. Terus makan snack, pangsit, bakso, ya podo ae jenenge. Bukan itu. Ya, jadi itu puasa. Minimal, puasa itu makan kenyang, yang kenyang 1 kali. Yang 2-nya tidak kenyang. Terus yang puasanya kapan? Minimal Rabu Abu dan Jumat Agung. Jadi waktu Rabu Abu dan Jumat Agung itu kita pantang dan puasa. Sedangkan setiap Jumat hanya pantang, itu minimal. Nah, maksudnya apa? Ini penting nih maksudnya. Tidak mengurangi lalu menggantinya dengan hal yang lain yang lebih menyenangkan, tidak. Tetapi mengurangi hal-hal yang menyenangkan tadi itu bagi kita, lalu menggantinya dengan perbuatan kasih. Maka ada aksi puasa pembangunan, APP itu maksudnya adalah kita mengganti apa yang kita kerjakan, yang menyenangkan bagi kita sisihkan bagi orang lain yang membutuhkan nantinya. Maka itu dikumpulkan nantinya. Nah, sekali lagi, pantang puasa ini bukan mengejar prestis, bukan mengejar kemampuan, juga bukan suatu prestasi. Tetapi kita mau dengan sengaja, kalau saya bisa makan 3 kali, tetapi saya sengaja, maka sengaja yang kenyang hanya sekali. Itu nanti kan lebih berat daripada makan hanya 1 kali. Nah, maksudnya ya, kalau jangan tetap makan 3 kali, ritme makan tetap ada, tersedia makanan di meja makan, tetapi yang mengendalikan siapa? Bukan disediakan sedikit, tetap jalan seperti biasa, tetapi mengendalikan kita sendiri. Maka saya ngambil, ya saya niatnya. Maka sebelum nanti Rabu Abu, niatkan, jenengan mau niat puasanya bagaimana, pantangnya bagaimana. Yang penting adalah meneruskan, menjalankan komitmen selama masa Prapaskah. Habis kerja bakti di kampung gitu, di perumahan, pulang lupa buka kulkas, jegrek minum, jugluk. Wah, makan cendol, makan, wah lapar. Kan puasa ini ya. Ya jangan diletakkan, ya dihabiskan. Selesaikan, niatkan kembali. Yang penting bukan pantang puasanya, exactly itunya bukan, tetapi bagaimana saya berusaha berkomitmen. Meskipun saya bisa untuk melakukan lebih. Saya makan bisa 3 kali, tapi saya tahan. Menahan ini yang paling penting.
Lalu menggantinya, nah ini sekarang ini ada yang dikurangi, ada ruang kosong dong, menggantinya dengan hal-hal baik. Misalnya menerima sakramen-sakramen, sakramen tobat, sakramen pengampunan dosa itu, rekonsiliasi itu, atau ekaristi harian setiap hari, lebih rajin, doa bersama dalam keluarga, membaca kitab suci. Punya kitab suci di rumah kan? Iya, tapi bunyinya kalau dibuka keretak-keretak lengket semua gitu, cek anyar, cek plastikan, ini suci Romo, disembah. Enggak, dibaca, baca. Waktu Romo nggak punya waktu, punya di HP, ada smartphone, ada di situ. Bisa bunyi sendiri selama nyetir mobil, bisa belajar mengisi. Jadi ada yang dikurangi, ada yang diisikan. Maka sekali lagi doa bersama itu bagus banget pada saat-saat ini. Lalu doa pribadi dan semakin sering menerima sakramen-sakramen. Ya, jadi jelas ya. Jadi pantangnya begitu, puasanya begitu. Tujuannya jelas. Bukan pantang puasa yang paling penting, tetapi bagaimana kita melatih, mengendalikan kemampuan diri kita untuk tidak jatuh dalam dosa meskipun sedang tidak enak. Lapar itu kan tidak enak. Lihat makanan lapar, lihat makanan ada di sini tapi saya nggak makan kan berat tuh. Daripada nggak ada makanan, saya lapar itu lebih mudah. Kalau ada makanan, saya lapar, saya tahan. Nah itu. Udah ya? Tolong itu direnungkan, semoga nanti mulai Rabu Abu kita bisa mempersiapkan Paskah dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya, sekarang mari kita bangkit berdiri, kita hening sejenak untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita selanjutnya, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.